Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh masalah subuh rahimakumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dzikru qissati Ya'qub wa ma waqa'a lahu min banihi min jahdi. Bab tentang kisah Nabi Ya'qub dan peristiwa yang terkait dengan anak-anaknya dari sisi Nabi Yusuf dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah, kami akan memberikan cerita kepadamu Muhammad dengan kisah-kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Al-ayat. Qala Wahab ibnu Munabbih lamma kharaja Ya'qub min ardi Kan'an hariban min akhihi al-Isi hatta inda kharati. Wahab ibnu Munabbih menyebutkan dalam kitab sejarahnya, tatkala Nabi Ya'qub keluar meninggalkan tanah kelahiran yaitu Kan'an, hariban min akhihi al-Isi, yaitu melarikan diri menjauh dari saudara kandung kembarnya yaitu yang bernama Is kemarin. Hatta inda khalatihi, kemudian ia datang ke bibinya, tinggal di rumah bibinya. Ya, wa tazawwaja bibnatiha, yang kemudian dia nikah dengan anak putri bibinya. Baja amin Rahil, yaitu bernama Rahil. Ini bahwa ia as-saghirah, saat itu dia masih anak perempuan yang masih kecil waktu itu. Kemudian lahir waladani Yusuf dan Bunyamin. Dari Rahil ini maka lahirlah dua anak yang namanya Yusuf dengan Bunyamin. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Nabi Ya'qub kan kemarin anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ya'qub kemarin kan dengan saudara kandung kembarnya itu yang lahirnya duluan adiknya namanya Is, itu yang ribut di dalam perut lebih awal. Nah, di sini Ya'qub itu demi menjauhkan dari saudaranya Is yang ngancam mau membunuh karena nasihat doa bapaknya diserobot oleh dia, ya. Maka dia daripada dibunuh saudara kembarnya, dia pun pergi meninggalkan kampung halaman ikut bibinya. Setelah besar dia nikah dengan putri dari bibinya, namanya Rahil. Jadi istrinya Nabi Ya'qub itu namanya Rahil. Rahil. Kalau Rahil bahasa Arab, Rohala itu kan artinya berangkat. Rohala itu pergi. Ya. Tapi ini nama orang, perempuan namanya Rahil, istrinya Nabi Ya'qub, yaitu anak dari bibinya. Nah, dari Rahil inilah lahir dua putra yang bernama satu Yusuf, dua Bunyamin. Yusuf sama Bunyamin ini putra dari ibu Rahil tadi. Walamma wada'at Rahil Yusuf kana Ya'qub ghaiban. Ketika Yusuf lahir, dilahirkan oleh Rahil, pas saat lahir itu karena Ya'qub ghaiban nafas. Ya'qub, Nabi Ya'qub sendiri tidak ada di rumah, sedang pergi ke Syam. Jadi kalau Syria ke Syam, dari Palestina ke Syam ke Syria, ya lumayan tetangga ya. Karena Palestina sama Syria kan dekat ya.
Nah, ini sedang ada di Sam, jadi Nabi Yakub nggak di rumah waktu Yusuf lahir. Panazala alaihi Jibril waqala. Begitu dia ada di Sam, Jibril pun turun ke Nabi Yakub ke Sam sambil mengatakan, Yakub, innallaha wahabaka waladan lam yurzaq mithluhu li ahadin minan. Kata malaikat Jibril kepada Yakub yang sedang ada di Sam, Allah telah memberimu anugerah anak yang belum pernah ada tandingannya di dunia ini. Itu iya, belum ada tandingan yang mirip kayak itu. Mungkin tuh, dan begitu dikasih tahu, yang ngasih tahu Jibril ngomong begitu. Waqad a'tahullahu satral hasan. Apa itu? Allah telah memberikan kepada Yusuf satral hasan, separuh ganteng dari manusia di dunia. Fafari habidalika, maka merasa gembira sekali lah Nabi Yakub dengan berita Jibril itu. Ya, jadi pengen punya anak, dikasih anak, dia lagi merantau, nggak ada di Palestina. Malah beritanya menyenangkan, yaitu anak yang paling ganteng yang belum pernah terjadi di muka. Kemudian walam wasola minas safar wa nadhara ilaihi. Setelah selesai perjalanan dari siap pulang lagi ke Palestina, nadhara ila Yusuf, dia pandangi putranya yang namanya Yusuf baru lahir itu. Fakana layamullu minan nazari ilaihi. Dia pun tak bosan-bosan memandangi putranya yang begitu luar biasa pulang dari Sam'i. Saking senangnya pada baka al-farsin minal ghanam, dia pun menyembelih kambing berjumlah 1000 kambing, kurbanan sebagai kurban atas nama Yusuf, li ajli Yusuf, karena lahirnya Yusuf yang luar biasa, syukran lillah, karena bersyukur kepada 1000 1000 kali 3 juta 3 miliar. Oh ya, lahir bayinya akikahnya 1000 kambing, luar biasa. Ya lumayan ya, bukan lumayan lagi, belum ada tandingannya lah di dunia. Korban segitu belum ada ya Pak Haji, belum ada. Saking senangnya karena anaknya luar. Berarti kalau kita lihat dari sini, Nabi Yakub orang kaya. Nggak mungkin lah motong kambing sampai 1000 kalau bukan orang kaya. Kayaknya sekarang juga nggak ada orang punya kambing 1000 Pak Haji. Bagus sampai lebih. Orang punya kambing 1000 itu sudah jarang sekarang. Ya kecuali ternak ya. Kalau ternak emang khusus ya. Satu orang punya kambing 1000 kayaknya udah gak ketemu sekarang. Saking syukurnya gak main-main, motong kambingnya sampai 1000 dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah ini, jadi dengan kata lain kalau kita lihat dari sini, dan ya, ini namanya tentu bukan akikah. Ya, karena kalau akikah zaman Nabi kan cuma 1 atau 2. Ini karena syukur aja, orang dianugerahi anak yang luar biasa itu boleh bersyukur yang kayak Nabi Yakub, maksudnya besar-besaran. Ya syukur besar-besaran nyebutnya Pak Haji ya. Itu boleh. Ya, kalau ngikutin ini. Ya cuman ini lahir loh ya. Kalau di Serang kan ada hajat besar-besaran, nggak taunya hamil 7 bulan. Nah itu yang nggak ada referensinya ya. Kalau ini mah ada sejarahnya, lahir anaknya luar biasa, hajatan luar biasa. Ini kalau hajatan 7 bulan besar-besaran, memang justru nggak ada sejarahnya ya. Kalau ini mah ada sejarahnya karena bayinya sudah lahir. Kalau 7 bulan kan belum tentu lahir, belum jelas ya kan, mati di dalam perut apa enggak belum jelas. Kalau ini memang udah lahir,
dan lahirnya sangat amat diharapkan. Dilihatin, ya Allah anak saya ganteng sekali, enggak bosan-bosan dilihat lagi. Ini bener nggak manusia mungkin gitu kan, karena belum pernah terjadi gitu kan. Ya kalau yang biasa-biasa saja kan paling juga sehari 2 hari. Ini saking gantengnya itu luar biasa, nggak bosan-bosan Nabi Yakub melihat lagi, keluar rumah melihat lagi. Ya itu saking senangnya. Itu. Nah setelah kambing 1000 dipotong dalam rangka bersyukur, lalu gimana sikap berikutnya? Wa farraqaha 'alal fuqara wal masakin. Ya kan daging-dagingnya ia bagikan kepada fakir miskin. Tuh. Jadi syukurnya begitu. Kalau akikah kan bukan fakir miskin doang. Kali ini mau fakir miskin. Berarti bukan akikah kan, syukuran. Kalau akikah kan yang miskin dikasih, nggak miskin juga dikasih kalau akikah. Iya, kalau ini mah memang khusus fakir miskin, berarti tujuannya bukan akikah tadi. Saking senangnya dia bersyukur, membeli kambing 1000 dibagikan dagingnya ke orang-orang fakir miskin oleh Nabi Yakub. Ya, tentu ini daging doang apa sama kue sama nasi kita tidak tahu ya kan. Iya. Ya karena kalau di kita ini kalau akikah kan biasanya dagingnya memang matang ya, kalau kurban baru dagingnya mentah, disunahkannya begitu, tapi matang juga tidak masalah, sunnahnya ya, aturannya gitu ya. Cuman kalau ngasih daging mentah sedikit-sedikit ya buat bingung masaknya ya kan. Lalu orang kita ada nasinya, ada segala macam untuk melengkapi. Ya, ini sejarah Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dari istri yang bernama Rohil, putri dari bibinya. Jadi kalau kita lihat semua nabi itu punya sejarah meninggalkan kampung halaman, termasuk Nabi Musa juga meninggalkan kampung halaman. Kemudian ya dibelain sama Nabi Su'aib lalu jadi mantunya Nabi, ya artinya semacam kabur gitu ya Pak Haji ya. Ini juga sama, melarikan diri meninggalkan saudara kandung yang diancam mau dibunuh sama His kemarin gitu kan. Di perut aja udah ngomong kalau kamu lahir duluan saya bunuh kan, itu masih di perut kan ya. Berarti adanya galak itu, yang His itu galak ya. Ini sejarahnya Nabi Yakub luar biasa. Ya, selanjutnya falam maka bura Yusuf basara lahu minal umri sittasin. Ketika Yusuf sudah mulai agak besar dan Yusuf pun usianya mencapai 6 tahun, matat ummuhu, ibunya yang bernama Rohil wafat. Nabi Yusuf itu umur 6 tahun, ibunda sudah wafat. Itu jadi yatim berarti bukan yatim, bapaknya masih ada. Ya bukan yatim, ada yang jelas, karena kalau ibu yang meninggal nggak ada problem sih Pak, karena yang wajib cari nafkah itu bapak bukan ibu. Ya, ya. Itu hanya bahasa Indonesia ya, yatumah, tapi kalau konteks Al-Quran sebenarnya nggak masuk, karena yang nggak punya bapak itu aja yang dianggap yatim atau yatimah. Itu kalau perempuan yatimah, kalau laki yatim. Tapi bapaknya meninggal, kalau ibu yang meninggal nggak masuk yatim. Ya, cuman dalam daftar yatim kadang-kadang ibunya yang meninggal, bapaknya kaya raya masih disantuni. Salah, karena sebenarnya yatim itu nggak punya bapak. Ya bukan nggak punya ibu loh ya. Itu karena yang biayai hidup kan bapak, bukan ibu. Ini umur 6 tahun Yusuf sudah tinggal wafat ibunya. Qala Sadi innallaha ta'ala qasamal hasan asarata ajza fa'atan nasa juz'an wahidan. Tapi pendapat sejarawan As-Sadi menyebutkan Allah membagi kegantengan atau kecantikan itu menjadi 10 bagian. Ini kemudian fa'atan nasa juz'an wahidan wa khassa Yusuf bitis'atil ajza al-bagiyah.
Lalu kegantengan itu yang satu bagian dibagikan manusia sedunia selain Nabi Muhammad tentu. Kemudian yang 9 bagian diberikan kepada Yusuf, kata sejarawan As-Sadi. Berarti gantengnya luar biasa. Ya, wakila inna Yusuf nazara ila wajihi yauman fil mir'at fa ajabahu husnuhu. Ya, ada yang menyebutkan Nabi Yusuf belum jadi nabi, suatu saat dia pernah ngaca di depan kaca memandangi dirinya sendiri. Ya, dia pernah ngaca, Pak Jabau Husnuhu, dia pun kagum dengan kegantengan dirinya sendiri. Jadi Nabi Yusuf dengan dirinya yang ngaca. Wih, berarti saya ganteng sekali. Ya. Kalau bahasa kita pede sekali gitu ya. Ngaca sendiri, ngagumi diri sendiri. Faqala fi sirrihi, dia pun bertanya atau berkata dalam hatinya sendiri, gak diucapkan ya karena lagi ngaca. Karena ngomong sendiri ngaca dibilang orang gila ya kan ya. Jadi yang ngaca ngomong di hatinya, lau kuntu mamlukan ma qadara ahadun ala zamani. Saya ganteng begini ini, seandainya saya budak hamba sahaya, seandainya kata Yusuf, maka tidak ada bos satupun di dunia yang kuat bayar saya. Ya, waktu dia cerita ngacang ganteng, seandainya saya umpamanya saya budak dijual, kayaknya nggak ada yang kuat beli saya. Ya, saking gantengnya ya. Ya itu ngomongnya dia sendiri, tapi di hati loh, dia ngomongnya di hati nggak diucapkan. Itu ketika dia ngaca di depan kaca. Akhirnya fasallallahu alaihi ikhwatahu. Ya Allah pun memberikan satu semacam keinginan kuat saudara-saudaranya. Ya artinya Allah gerakan saudaranya untuk menguji Yusuf. Akhirnya faba'uhu bi abkhasi tamanin, Yusuf pun dijual kepada orang dengan harga yang paling murah. Ya ini. Jadi itu artinya apa, balasan orang ujub. Ujub itu mengagumi diri sendiri. Ya. Kila al bahsu alladzi kana fi haqqi Yusuf kana 17 dirham. Murahnya berapa? 17 dirham. 17 dirham itu berapa nih? Ya. Kenapa min afatil ujubi? Akibat bahaya kesombongan, kekaguman diri sendiri. Jadi kan dia ngaca tadi, dalam hati dia bilang, kalau saya hamba sahaya kayaknya kalau dijual termahal, nggak ada yang kuat beli. Sambil ngaca di hatinya doang, padahal nggak ngomong. Itu karena ujub itu penyakit hati. Penyakit mengagumi diri itu kan penyakit hati. Rupanya Yusuf ngaca itu kena penyakit hati, ngagumi diri sampai ngomong di hatinya, kalau saya budak dijual pasti paling mahal, nggak ada yang kuat beli. Rupanya Allah kabulkan, wujudkan dengan saudara-saudaranya, kemudian iri kepada Yusuf. Ya, yang kemudian akhirnya Yusuf dibawa ke hutan. Ya, di sana kan dijeburin sumur. Tadi dijeburin sumur oleh orang pedagang lewat, ditimba dapat orang, diangkat lagi, kemudian pedagang itu kebetulan lewat dari yang namanya Palestina menuju Mesir. Pedagang mau ke Mesir. Ya, anak itu diangpas nimba di pinggir jalan sumur tua, diangkat, ternyata ada orang ganteng. Kemudian dibawa ke pasar Mesir, ke pasar. Ya, kata yang sudah jual, nih budak ini nakal, ya, beli semurah-murahnya. Ya, dibilangnya budak padahal saudaranya kan ya. Ya, nakal ini harganya murah aja. Padahal tadi dia ngaca di hatinya ujub, dijual paling mahal. Dijawabkan oleh Allah bahwa ujub itu berbahaya. Justru sebaliknya. Makanya sampai sekarang orang punya penyakit ujub itu dilarang dalam Islam. Ada riya, ada sombong, ada ujub. Gitu kan?
Kalau ria pengen dipandang orang, orang sering ikut apa itu? Caper ya. Ibadah caper ya namanya ria. Kalau sombong merasa dirinya paling hebat. Jadi kalau ujub ngagumi diri sendiri, kayaknya saya paling pinter deh. Tapi di hati doang ya. Kayaknya saya paling ini paling itu, tapi di hati doang. Itu penyakit ujub. Ya itu tidak boleh. Ya, ini contoh Yusuf aja yang sehebat itu ujub kena hukuman. Ya itu. Kalau tadi itu sampai dijual 17 dirham. Ya kan ada dinar, ada dirham. Uang dinar, uang dirham, uang perak, uang emas. Itu kalau di Arab. Sekarang uang dirham, uang dinar kan cuma adanya di Kuwait. Jadi ya negara Arab udah nggak pakai, yang pakai tinggal Kuwait. Kalau Kuwait masih pakai uang dinar, uang dirham. Saudi aja udah nggak pakai, pakainya real. Pakai kertas kan, bukan emas perak uangnya. Qala sadi lamma kabura Yusuf basara lahu minal umri isnata asyarata sanatan. Ketika Yusuf makin besar dan umurnya mencapai 12 tahun, ra'a fil manami fi manamihi ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara lahu sajidin. Ya, begitu umur 12 tahun Nabi Yusuf lah belum jadi nabi, dia mimpi dalam tidurnya melihat ada 12 bintang. Ya, kemudian ada matahari dan ada bulan. Semuanya matahari, bulan dan bintang 11 sujud hormat sama Yusuf. Jadi mimpi. Ya, faqasaru yahu ala abihi, ia pun ceritakan mimpinya kepada ayahanda Yakub. Waqala kama qala ta'ala ikhbaran anhu, dia bilang ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di surat Yusuf ini kan, wahai ayahanda, saya ngimpi semalam melihat ada 11 bintang, matahari, bulan. Saya lihat mereka sujud sama saya semua. Qala ya bunayya, lalu ayahnya bilang, wahai ananda, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nah, kamu jangan ceritakan impianmu kepada saudara-saudara. Bayakidu laka kaida, karena nanti mereka akan bereaksi menipu kamu dengan sepuas-puasnya. Jadi ternyata ada impian yang bagus tapi nggak boleh diceritakan sama saudaranya. Artinya Nabi Yakub orang yang tahu persis isi impian. Ya, maka jangan cerita nak sama saudara-saudara. Ya kan dia saudaranya kan ada 11. Jadi bintang 11 itu simbol saudaranya yang 11. Ya kan? Sedangkan bulan itu ibunya. Matahari bapaknya. Ya. Jelas semuanya saudaranya 11, Nabi Yakub dengan istrinya hormat sujud sama Yusuf. Itu artinya ke depan saudaranya akan tunduk sama Yusuf. Itu ya, yaitu kisahnya kayak makanya kalau begitu Yusuf akan jadi orang hebat, semua saudara dan orang tua acungkan jempol. Itu tuh. Ya, cuman ya gitu. Dalam sejarah manusia, kalau ada orang saudara kandung yang satu hebat luar biasa, yang lain tidak, timbul kecemburuan sosial. Itu kapan dan dimanapun pasti begitu. Itulah kata Al-Quran, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'ul ilahin, kemudian ba'dukum li ba'din aduun.
Karena di dunia begitu, satu dengan yang lain akan bermusuhan gara-gara beda anugerah. Gitu kan ya. Nah, makanya dalam ajaran Nabi, anugerah berbeda itu dijadikan rahmat. Tapi kan kadang-kadang enggak, ya susah ya Pak Haji ya. Kakak saya dikuliahin, saya enggak. Kira-kira jadi masalah enggak? Kakak saya ganteng, saya enggak. Kakak saya hebat, saya enggak. Adik saya hebat, saya enggak. Itu kadang-kadang jadi masalah dalam kehidupan. Makanya orang tua yang penting bersikap adil. Asal udah adil ya sudah. Soal iri itu biasa, ya kan? Makanya mengatasi iri itu penyakit dari zaman ke zaman susah, ya kan? Ya Nabi Muhammad ngatasin iri istrinya susah, ya kan ya. Ngatasinnya Nabi Nuh sama Nabi Adam ngatasin iri anaknya juga susah, ya kan ya. Dari situ memang kehidupan manusia. Cuman Nabi Muhammad di hadisnya jelas, kullu dzi nikmatin mahsud. Semua yang dapat nikmat pasti didengki. Itu bahasa Nabi. Illa tawadu, kecuali yang dapat nikmat itu bersikap tawadu. Jadi sepanjang manusia masih dapat nikmat, sifat iri pasti ada dari yang lain. Kecuali kalau yang dapat nikmat tawadu, maka yang iri tidak bisa. Itu doang kan. Jadi mengatasi iri itu ternyata tawadu jawabannya, kata Nabi. Ya kan? Jadi kalau kita bangun rumah bagus, tetangganya rumahnya rombeng kanan kiri, kadang-kadang jadi iri ya Pak Haji ya. Tapi ketika tetangga mau iri, ya kitanya tetap bersikap tawadu, ya gak jadi iri. Nanya, ini rumahnya bagus, ini gimana ceritanya? Enggak, ini mah kebetulan aja ada yang ngasih, bukan saya yang punya. Ini mah ada yang ngasih, bukan punya saya. Akhirnya orang mau iri kan, oh dikasih. Jadi rumahnya bagus, gak bangun sendiri, dikasih. Akhirnya orang mau iri susah kan? Atau, mobilnya bagus amat. Enggak, ini mah ada yang nitip. Kalau kamu pakai juga boleh, silakan. Gak jadi iri kan Pak Haji ya? Kalau orangnya tawadu, irinya gak dapet jalan. Itu. Tapi kalau sombong, waduh jadi panas tuh kan ya Pak Haji ya. Ya makanya dilawan dengan tawadu. Itu kan. Jadi kalau ada semacam iri, diatasinya dengan tawadu. Dan di sini sama Nabi Yakub juga begitu kisahnya terhadap Yusuf, anaknya tadi itu. Ya kenapa kok enggak Bunyamin yang diiri ya? Kok yang diiri Yusuf? Ya, karena kebetulan Nabi Yakub itu cenderung kecintaannya kepada Yusuf, itu juga wajar karena satu ganteng dua bager gitu kan ya. Ya, itu wajar. Tapi orang tua tetap tidak boleh menampakkan ketidakadilan. Zahirnya harus sama supaya nggak terjadi iri tadi. Nah, di sini begitu ada cerita impian kayak begitu dari Yusuf, bapaknya bilang, waduh ini bisa berbahaya. Ya udah nak, jangan cerita kepada saudaramu ya, takutnya ada apa-apa. Itu falamma balagha ikhwatu Yusuf dzalika, ya, begitu ditutup-tutupi impian itu ternyata bocor juga kedengaran sama saudara-saudara Yusuf. Jadi ditutup-tutupin sebenarnya sama bapaknya, ya ternyata kedengaran juga. Akhirnya hasadu ala hadhil ru'ya, mereka pun dengki kepada Yusuf atas impian ini. Wa qalu la syakka anna Yusuf yasiru maulana. Akhirnya semua saudaranya bilang, ini pasti ke depan Yusuf akan menjadi tuan kita. Ya, tadi sekarang kan adik kita, nanti ke depan jadi tuan kita, kita jadi orang yang di bawah dia. Kenapa? Kata saudaranya, fa inna samsa, karena impian matahari itu bapak kita, kata saudaranya.
Wal qamar, ya bulan yang dilihat Yusuf adalah ibu kita. Wal kawakib, bintang-bintang yang 11 adalah kita ini saudaranya. Kata saudara-saudaranya setelah dapat bocoran impian. Qala sadi lamma sami ikhwatu Yusuf adiru ya sahabat laha rukusu. Nah ini yang paling parah. Begitu saudara-saudara Yusuf mendengar impian Yusuf itu, sahabat laha rukusu. Maka rambut saudara-saudara Yusuf langsung beruban semua. Itu ya panas sekali ya, iri. Makanya kalau kita lihat cerita ini, dengar Yusuf berita begitu langsung panas, ubannya muncul. Beruban saudaranya 11 itu langsung muncul. Ini artinya apa? Ternyata orang yang cepat uban itu dipicu oleh rasa iri yang berlebihan. Kalau kita lihat sejarah ini, ya kan? Makanya orang yang nggak pernah iri, awet muda, rambutnya nggak berubah-berubah. Tapi yang jadi iri, loh, sekarang itu kita bingung loh. Kemarin saya ngobrol sama orang petinggi Polda, Pak Ustaz, saya dulu waktu kerjaannya begini panas, uban saya muncul. Sekarang tugas saya yang enteng, nggak uban-uban. Ya lo gitu. Nah, berarti kamu waktu tugas dulu sering iri kan? Ya iyalah pasti namanya juga orang tugas Ustaz. Nah, itu jelas kan? Jadi iri yang berlebihan, dengki yang berlebihan bikin seperti tua maksudnya. Lah simbol tua itu muncul uban, itu simbol tua. Nah sekarang banyak kok orang beruban baru umur 20 tahun SMA. Banyak loh Pak Agus ya. Banyak sekarang. Ya, ya banyak sekarang itu ya. Ya kalau seumur kita Pak Haji mau biasalah ya itu. Tapi kalau umur 20 beruban, kira-kira iri dari mana itu Pak Guru? Ya, ya mungkin aja iri di sekolahannya ya Pak Haji ya. Di sekolahannya mungkin iri. Kok saya nggak ranking 1, dia ranking 1, akhirnya panas ya, beruban juga sama aja. Ya kan ya. Nah itu nyatanya kayak begitu, nggak pandang umur berapa sebenarnya uban itu, karena dia muncul bukan karena usia tua, tapi karena iri dengki yang berlebihan. Jadi ya gitu hidup gimana yang bagus? Yang bagus itu kata orang ngalir aja kayak air. Ya kan ngalir aja. Si A kaya, ya alhamdulillah memang Allah ngasih kaya. Gitu doang kan ya. Ya kitanya nggak usah dibanding-bandingin kan ya. Jadi begitu dia tahu, wah berarti Yusuf nanti jadi orang hebat, kita disuruh sujud, suruh hormat. Akhirnya langsung panas, beruban di sini kata kitab ini ya. Langsung panas beruban mimma asalah indahum terhadap kasus yang mereka sedang hadapi. Ya wakana Yakub yamilu ila Yusuf bin duni ikhwati. Sementara Nabi Yakub lebih condong kecintaannya kepada Yusuf dibanding saudara-saudaranya. Itu qala fa'akhadhuhu. Akhirnya mereka saudara-saudaranya fa'akhadhu fi tadbiril kita. Mereka pun mulai bereaksi untuk mengawasi, bikin strategi fi halaki Yusuf untuk menyingkirkan Yusuf. Halak itu kan mencelakai Yusuf. Ya, menyingkirkanlah bahasa kita. Itulah artinya iri pasti akan berlanjut kepada pembinasaan yang diiri. Paling tidak penyingkiran yang didengki. Itu. Waktunya mereka susun strategi gimana supaya Yusuf tidak ada di rumah. Gitu kan. Bikin strategi, fajtama ra'yu, maka menyatulah pendapat saudaranya yang lain tadi. Untuk apa? Ayyadkhulu ala abihim wa yasta'din. Udah ini aja. Nanti kita sepakat datang ke rumah Abah Nabi Yakub, mohon izin kepada Abah fi akhdi Yusuf untuk mengambil
Yusuf. Menyandra, ngambil temannya apa? Iya, izin minta ngajak ya. Ma'ahum, ba'akhadha Yusuf ma'ahum ila saidi. Kita ajak Yusuf supaya diizinkan kita ajak berburu. Waqalu sambil mengatakan in huwa aba'an irsalihi ma'ana. Kata mereka kalau kita mohon izin Yusuf diajak berburu kata abah enggak boleh. Kata mereka ya kalau abah nolak ya udah naqtuluhu baina yadaihi, kita bunuh Yusuf di depan abah. Waduh, nanti ini udah kencang nih, irinya udah kencang ya. Dah kita juga strategi Yusuf kita celakai, kita ajak berburu, kita izin ke abah. Kalau nggak diizinin kita bunuh di depan bapak Yusufnya. Wala nuwakiru, dan kita nggak usah hormat lagi sama abah. Jadi kasus pembunuhan terhadap saudara rata-rata dari iri. Tidak hormat kepada orang tua juga dari iri. Itu ya. Itu yang kita ambil sejarah mental manusia iri bisa berujung kematian, bisa berujung tidak hormat. Tidak hormat itu namanya menghina. Ya kan, dipanggil orang tua kencengan. Nah sini ada apa sih? Lah itu kan, itu kadang-kadang muncul ada sebab iri. Nah itu dan di sini qala fadakhalu ala abihim fi ghairil waqtil ma'. Mereka pun masuk ke rumah abahnya, ternyata bukan di jadwal yang biasa mereka ketemu abahnya. Jadi di hari yang luar biasa kan, biasanya datang hari Minggu lah, nyatanya bukan hari Minggu. Iya kan, bukan hari yang biasa datang gitu itu. Wajalasu bijanibihi min ghairi ikramin. Begitu datang di hari yang enggak biasa, mereka duduk di samping Nabi Yakub min ghairi ikramin, tanpa ada rasa hormat sama sekali. Faqala lahum mali arakum madhuri. Ya bapaknya bilang, ya saya tumben ini melihat kalian datang di jadwal hari yang beda. Dan kalian juga datang gak ada rasa hormat sama saya. Tumben amat, kata bapaknya. Faqalu lahu, mereka menjawab, inna qulubana masghulatan. Ya, karena kenapa enggak hormat? Karena kami hati kami sedang sibuk, lagi kacau, lagi galau. Kenapa li anna asad dan aziman aja malbari ala aina. Nah, karena kemarin ya ada macan besar menyerang kambing-kambing kami. Karena mereka kerjanya ngekambing anak-anaknya. Kambing kami diserang sama macan besar. Ya, kemudian waqatala minha, sampai memangsa kambing-kambing kami. Wa nahnul an, dan kami sekarang nuridu an nakhruja ilaihi asobatan. Dan kami sekarang ingin keluar dengan cara bergerombol. Bergerombol itu maksudnya ya ngumpul kan. Ya fa'arsil akhona Yusuf ma'ana narta wa nal'ab. Mohon izinkan Yusuf kami ajak biar lebih banyak jumlah kami. Itu kan, mohon izinkan kami ajak angon kambing Yusuf bareng-bareng sama kami biar lebih ditakuti sama macan gitu. Itu bikin strateginya. Ya wanal abainna laula hafidun, dan kami pasti akan menjaga Yusuf. Adikmu kan masih kecil, kata bapaknya, lah sih gak apa-apa, nanti kami yang jaga. Faqala lahum abuhum Yakub. Kemudian ayahnya yang namanya Yakub bilang kepada mereka, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakula bi wa antum anhu ghafilun, kata Al-Qur'an. Sebenarnya mana saya mau sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf, karena Yusuf yang paling kecil di rumah, untuk nemenin abah di rumah karena ibunya sudah wafat. Kalau kamu bawa ya abah sedih, khawatir saya Yusuf nanti dimakan oleh macan. Itu
dan kalian di sana sedang lalai angon kambing. Qalu, mereka menjawab, lain akala udzibu wa nahnu usbah. Gak usah khawatir, Bah, kalau ada macan mau makan Yusuf, kami kan gerombolan banyak. Nanti kami yang siap menolong. Tuh. Wa qalu kaifa yaqulu dzibu wa qawafina akhuhu sampun alladhi asaqha sayhatan tadamlah hal awamil. Mana mungkin kami kalah, kata mereka. Kan di antara kami ada saudara kami yang namanya Sampun. Jadi ada anak Nabi Yakub namanya Sampun. Ya, Sampun. Ya, Sampun ini orangnya kalau lagi teriak idza soha, suara kerasnya orang hamil langsung lahir. Ya, yang namanya Sampun itu kalau teriak orang hamil langsung lahir. Kayak Samson. Terus Bafina Yahuda, di tengah kami jika saudara kita ada yang namanya Yahuda, alladzi idza ghadaba fa ghadabahu yasukul asad nisfaini. Yang namanya Yahuda ini, Mbak, kalau dia lagi marah, maka singa pun terbelah menjadi dua. Jadi ditakuti juga Yahuda, kata mereka. Kan ada Samun, kalau teriak suaranya orang hamil juga langsung lahir. Begitu Yahuda kalau lagi marah, macan juga langsung terbelah jadi dua. Itu. Falam masana Yakub kalamahum qala libni Yusuf. Begitu mereka menggunakan jaminan yang gagah-gagah itu, baru Nabi Yakub dia mengizinkan Yusuf supaya dibawa ikut berburu. Itu. Akhirnya diajak berburu gitu, rayuan tipu dayanya ternyata sukses gitu kan ya. Nah, ini sejarah manusia zaman Nabi Yakub ya. Jadi sejarahnya cukup berat ya kan ya. Itulah sejarah Nabi Yusuf kan ya. Yusuf itu sejarahnya berat amat ya. Ditakdirkan jadi orang terbaik di dunia, terganteng di dunia, tapi riwayat hidupnya paling rumit di dunia. Iya kan ya, banyak liku-liku sepanjang sejarah hidupnya. Ya, inilah yang dapat dibacakan, ini panjang cerita Yusuf ini baik ya. Ya, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan buat kita, yang bisa kita simpulkan bahwa Nabi Yakub punya anak yang namanya Yusuf dan Bunyamin dari istri yang bernama Rohil. Yusuf ditinggal wafat ibunya saat umur 6 tahun. Umur 12 tahun mimpi, dan kemudian sejarahnya jadi rumit itu ya. Nah, ini karena saudaranya banyak yang iri. Kenapa iri? Satu, Yusuf orang paling ganteng. Dua, Yusuf karena paling disayang sama orang tua. Itu yang bisa kita tarik dari pelajarannya. Makanya iri dan ujub bisa menimbulkan bencana bagi diri sendiri ya. Inilah dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.